Log on www.primaradio.co.id for Prima Radio TV Surabaya. All the hits 1038 Prima Radio Surabaya. Halo, apa kabar Eksekutif Prima? Sudah kembali lagi bersama saya Yefta Sudiro, hanya di Prima Perfecta yang setiap minggunya akan memberi Anda wawasan kembali nih mengenai dunia bisnis dan juga usaha Anda. Nah, kali ini yang akan kami bahas ya, kenapa kami? Karena ya seperti biasa saya juga gak sendiri, ada Pak Gancar Premananto. Terima kasih Mas Yef. Apa kabar kali ini Pak? Alhamdulillah masih gancar-gancar saja. Masih gancar-gancar saja ya, lancar maksudnya ya diplesetin. Pak Gancar kali ini akan mengajak kita untuk berdiskusi mengenai riset bagi pengusaha. Saya ingat nih Pak Gancar, beberapa waktu yang lalu kita sempat juga sedikit sih membahas mengenai pentingnya riset ya, yang harus kita lakukan sebelum kita membuka sebuah usaha. Kita langsung saja, karena saya juga udah gak sabar sebenarnya Pak. Karena ini kan kita juga sebagai generasi muda kan gak pengen ketinggalan juga ya. Yang namanya membangun sebuah usaha kayak gitu. Sebenarnya kalau sejauh ini masalah riset ini, apakah para pengusaha yang ada di lingkup Indonesia ini sudah mulai sadar gitu Pak dengan pentingnya sebuah riset? Ya, kalau entrepreneur muda itu seringkali memahami riset itu masih kurang kuat. Artinya mereka merasa bahwa riset itu hal yang rumit, hal yang bikin repot, perlu dana banyak dan seterusnya. Sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan riset. Padahal hal yang penting bagi bisnis adalah untuk pengambilan keputusan bisnis butuh informasi yang baik. Dan untuk informasi yang baik salah satunya adalah dengan melakukan riset. Dengan demikian pada dasarnya bisnis itu butuh riset. Nah, maka bagi entrepreneur yang dibangun dari dunia akademik, seringkali mereka sudah dibekali mereka harus melakukan apa? Paling tidak ada STP, segmentation, targeting, positioning. Mereka harus tahu siapa yang akan menjadi target pasar mereka. Dari target pasar itu kemudian siapa yang menjadi pesaing mereka. Baru kemudian bisa mengolah usahanya sesuai dengan kondisi yang dilihat tadi. Nah, itu bagian dari riset. Kita harus memahami siapa konsumen kita dan memahami siapa pesaing kita. Dengan demikian ini tergantung. Kalau UKM-UKM yang memang mereka dari bawah itu seringkali tidak melihat pentingnya riset. Nah, tapi dari dunia akademis mereka sudah diajarkan untuk melakukan hal seperti itu. Oke, baik. Ini apakah berlaku hanya untuk para entrepreneur muda saja kah atau mereka yang sudah lama Pak menjadi pelaku bisnis melakukan riset ini? Riset harus dilakukan oleh semua bisnis baik yang baru maupun sudah lama. Oke. Bagi yang baru kan kita pernah membahas masalah inovasi bisnis. Ya. Seringkali hampir 90% usaha bisnis yang inovatif itu gagal. Artinya riset itu juga kurang baik untuk dilakukan. Seringkali mereka pokoknya jalan dulu deh. Oke. Masalah nanti gagal atau tidak urusan nanti. Ya. Nah, seringkali yang ditekankan di entrepreneur itu coba aja deh dulu, nothing tulus. Nah, tapi itu yang kalau kemudian memang benar-benar hanya sekedar mencoba tanpa pertimbangan yang matang juga, ya itu mengakibatkan banyak industri yang muncul dan kemudian nanti tenggelam lagi. Oke. Nah, maka bagi yang usaha baru memerlukan riset untuk memahami bagaimana sih pasar konsumen itu butuhnya seperti apa sih. Bagi yang sudah lama, yang harus dilakukan adalah pemahaman terhadap perubahan yang terjadi, change. Jadi saya pernah mau menyampaikan 3C dari Kenichi Omai. Ada company, competitor, customer. Okay. Kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan kita sendiri sebagai sebuah perusahaan, baik baru maupun tidak. Kita harus mengetahui, memahami siapa konsumen kita, dan itu butuh riset. Dan kita harus memahami siapa-siapa saja yang menjadi pesaing kita, dan itu juga butuh riset. Di samping itu, ada hal yang penting lagi bisa kita tambahkan selain 3C dari Kenichi Omai, yaitu change, perubahan. Bahwa dunia selalu berubah, konsumen selalu berubah, kompetitor nanti juga akan melakukan perubahan. Jadi
bagi industri yang sudah berjalan, memahami perubahan yang terjadi itu penting. Oke. Itu baru pada competitor dan customer. Yang lain kondisi di sekitarnya juga harus kita pahami perubahan yang terjadi. Ekonomi, politik, sosial, budaya. Kita sekarang di dunia yang politiknya menjadi sangat panas. Ketika pilkada sedikit saja udah media sosial itu banyak disibukkan dengan masalah hoax, berita-berita yang tidak jelas. Nah, kita harus bisa memahami dengan kondisi seperti itu, maka peluang apa yang kita dapatkan, tantangan apa yang harus kita pecahkan dan seterusnya. Jadi dengan kata lain perubahan itu akan selalu terjadi. Dulu pilkada seperti apa, sekarang pilkada itu dengan medsos semakin tinggi harus seperti apa, dan seterusnya. Baik. Bisnis harus seperti itu juga. Oke, itu sekaligus akhirnya menjawab bahwa ternyata yang namanya riset itu begitu penting ya Pak untuk Sangat penting. para pelaku usaha. Kalau berbicara masalah fungsi utamanya Pak dari riset yang harus dilakukan para pelaku usaha ini, fungsi utamanya apa Pak? Ya, saya berikan gambaran analogi dulu riset bagi dunia sehari-hari. Bahwa di dunia sehari-hari pun kita butuh riset. Saya dulu ketika PDKT kepada calon istri saya, itu tidak melakukan riset yang baik. Oh. Jadi saya hanya menekankan saya sukanya apa. Ya. Saya suka bakwan atau ote-ote. Maka kemudian yang saya berikan saya bawakan untuk PDKT calon istri saya itu, saya bawa bakwan banyak, bawa ote-ote banyak. Sampai kemudian pihak keluarga dari calon istri saya ini bingung, ini bakwan mau diapain banyak gini, karena mereka tidak begitu suka. Artinya saya hanya memaksakan apa yang menjadi kesukaan saya. Tanpa kemudian berusaha memahami apa sebetulnya kesukaan dari konsumen atau calon konsumen. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus melakukan riset. Kalau memang si wanita tidak suka coklat, tidak perlu kita kasih coklat. Nah, kalau dia memang dengan coklat alergi malah jadi meninggal urusannya. Nah, alergi bisa jadi bahaya kan? Bisa. Nah, jadi ketika kita melakukan aktivitas tanpa riset bisa jadi bahaya, mengakibatkan calon konsumen kita malah meninggalkan kita. Maka riset itu menjadi hal yang sangat penting bagi bisnis. Karena tanpa pelanggan, bisnis tidak akan ada. Bisnis butuh pelanggan. Nah, untuk memuaskan konsumen, kita harus memahami siapa konsumen itu. Apa yang dibutuhkan mereka. Mereka suka hangout kemana, mereka suka lihat media apa, harus dilakukan riset. Nah, jadi saya kira dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak bisa meninggalkan riset, apalagi bisnis. Nah, itu saya kira analogi yang bisa saya berikan. Cukup sangat spesifik sekali Karena dari pengalaman pribadi juga. Iya, kayaknya apa yang dari pengalaman pribadi itu lebih kena apa kayaknya Pak ya. Bapernya kena. Nah, ini satu lagi pertanyaan sebelum kita break nih Pak Gancar. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya, ini kembali lagi ngobrolin soal pebisnis pemula gitu ya. Riset yang seperti apa yang perlu diperhatikan untuk para pemula ini sendiri? Jadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa seringkali para pebisnis merasa riset itu hal yang rumit, hal yang susah, hal yang butuh dana gede. Tidak. Yang harus dipahami, kita bisa melakukan riset dengan berbagai cara. Mungkin nanti kita bisa kupas lebih lanjut hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan informasi tentang konsumen, tentang kompetitor, tentang kondisi di sekitar kita. Kita mungkin bisa gali itu. Sehingga kita sebetulnya tidak perlu dana besar untuk memahami konsumen kita. Saya kira mungkin itu sebagai pengantar untuk di segmen selanjutnya. Baik, untuk Anda yang penasaran seperti apa triknya, setelah ini kita akan kembali lagi masih di Prima Perfecta. Kembali lagi masih di Prima Perfecta bersama saya Yusuf Sudiro dan juga ada Pak Gancar Premananto. Masih semangat ya Pak ya? Iya. Oke, gimana nggak semangat? Karena tadi barusan dikasih bocoran sama Pak Gancar kalau sebentar lagi akan dikasih tahu nih tipsnya bagaimana para pelaku usaha baru ini untuk memulai riset ya. Soalnya pengalamannya Pak Gancar ini luar biasa banget nih dalam menggeluti dunia apa Pak yang digeluti Pak? Dunia riset. Dunia riset bisa ya. jadi. Karena riset itu
Apa aja ya Pak ya? Apa aja Bisa harus apa saja. harus riset ya? Ini Ya. gimana Pak tipsnya Pak? Ya, bahwa kita bisa melakukan riset dengan berbagai cara. Ya. Intinya tadi kita coba komunikasikan itu. Tidak perlu dana besar juga bisa. Tidak perlu meng-hire orang. Kita sendiri melakukan itu juga bisa. Oke. Secara teknik ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ya. Yang pertama adalah mengumpulkan data internalnya. Internal data yang harus diproses lebih lanjut. Oke. Jadi data apa yang bisa dikumpulkan dari memorinya, dari catatannya, nah, itu harus dilakukan. Kalau bagi perusahaan, catatan-catatan penjualan dari pelanggan, mungkin ini harus diketahui. Oke. Si A biasa datang ke warung ini jam berapa, pesannya apa, Ya. namanya siapa, bersama siapa. Itu paling tidak akan membangun kehangatan dengan dengan konsumen kita. Oke. Agar ketika nanti datang lagi, seperti biasa Pak. Nah, itu sudah ada riset yang digunakan untuk membahagiakan konsumen kita. Oke. Karena konsumen datang, oh dia tahu nama saya, dia tahu kesukaan saya. Nah itu bagian dari hasil riset kita juga. Ya. Jadi internal data processing, memproses data internal yang kita miliki. Yang kedua adalah cara yang juga murah adalah marketing intelligence, intelijen pemasaran. Jadi kita bisa, kalau misalnya kita PDKT, analoginya kan kita bisa melakukan stalking. Lihat di situs, lihat di websitenya dia, di Facebooknya dia kan, ya, seperti itu. Riset bisnis juga bisa seperti itu. Oke. Kita lihat apa yang dilakukan oleh pesaing kita. Kita lihat apa yang dilakukan oleh konsumen kita. Baik yang dilakukan di medsos, media sosial, ataukah kemudian perilakunya, atau juga kita membaca koran, membaca media tentang hasil-hasil riset tentang konsumen kita. Itu juga bagian dari marketing intelligence. Ya. Artinya kita berusaha memahami dari media-media, dari data-data yang ada, yang tersedia, data sekunder yang tersedia bagi kita. Tinggal sensitivitas kita untuk menganggap itu sebagai data penting atau tidak. Oke. Ya, itu yang kedua. Jadi selain internal data processing, kemudian marketing intelligence, yang lebih spesifik lagi adalah marketing riset pemasaran. Marketing riset itu dimulai dengan kesadaran terhadap ada masalah nih. Oke. Penjualan saya turun. Maka apa yang menyebabkan penjualan ini turun? Itu bentuk dari riset kita. Dan bagaimana solusinya? Nah, itu juga riset yang bisa kita lakukan dengan FGD, dengan Delphi Method, dan sebagainya. Hal lain yang bisa kita, jadi marketing riset itu butuh kesadaran terhadap ada masalah nih. Dan kita berusaha memecahkan permasalahan itu, problem solving. Problem solving butuh riset. Nah, ini kebanyakan kalau riset di Magister Management, arahnya juga problem solving. Karena mereka dari profesional, mereka kemudian kita minta untuk coba identifikasi ada permasalahan apa di perusahaannya. Nah, kita mencoba melakukan riset untuk memecahkan permasalahan itu. Jadi mereka dilatih seperti itu. Nah, yang saat ini bisa berkembang, dimanfaatkan oleh para pebisnis adalah ada istilah bank data analysis. Big data analysis. Bahwa Facebook, medsos, Twitter, Instagram itu adalah memiliki data yang besar yang bisa menjadi bank data yang tersembunyi yang butuh untuk dieksplor. Jadi informasi-informasi berkaitan dengan konsumen itu sangat tersedia di dunia maya. Tinggal bagaimana kita menangkapnya. Jadi ada istilah big data analysis atau bank data analysis. Itu kita bisa mengeksplor data-data baik di Facebook, Instagram, Twitter tentang perilaku konsumen. Nah, dan itu bisa kita lakukan sendiri juga kalau mau. Sehingga rumit atau tidak, kompleks atau tidak, mahal atau tidak, tergantung dari tingkat kompleksitas masalahnya, seberapa besar konsumen kita, dan juga kira-kira ya kita mau sedalam apa kita berusaha mengeksplor sesuatu itu. Berarti itu artinya sebenarnya bisa kita lakukan sendiri ya? Sangat bisa. Untuk riset ini? Sangat bisa. Atau bila mana diperlukan baru kita memakai tenaga profesional, seperti itu Pak ya? Seringkali tenaga profesional itu digunakan agar menjadi lebih objektif. Karena kalau kita berada di perusahaan sendiri, subjektivitas tinggi. Hal-hal yang sebetulnya jadi masalah,
kita tidak anggap sebagai masalah. Tapi Iya. kalau orang luar melihat itu, maka bisa jadi, oh masalahmu di sini. Oke. Jadi menggunakan orang dari luar itu adalah untuk meningkatkan objektivitas dari risetnya. Yap, baik. Oke. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Idealnya ya untuk melakukan riset sendiri bisa dilakukan kapan atau berapa bulan sekali atau seperti apa, Pak? Oke, kalau kita tadi bicara masalah internal data processing, itu bisa dilakukan rutin. Tiap akhir bulan kita melihat kondisi data penjualan kita misalnya. Seberapa banyak sih konsumen itu melakukan pembelian, berapa yang tertinggi daerah mana, yang terendah daerah mana, itu bisa rutin dilakukan. Untuk marketing intelligence itu juga bahkan setiap hari bisa kita lakukan. Membaca koran, membaca majalah, mendengarkan radio, melihat TV dan seterusnya. Itu bisa setiap saat kita lakukan. Dan itu tergantung dari sensitivitas kita untuk melihat sesuatu. Oke. Tapi marketing intelligence ini juga ada yang legal, ada yang illegal. Ya. Yang ilegal adalah seringkali kan kalau intelijen pemasaran itu kita bisa menyusupkan orang ke dalam perusahaan pesaing untuk mencuri informasi dari pesaing. Betul. Nah itu yang ilegalnya atau masalah etikanya seringkali muncul di situ. Oke. Kalau marketing riset tergantung ada masalah atau tidak. Oke. Ketika kita sadari ada masalah, maka kita butuh riset. Ya. Sehingga masing-masing itu butuh masalah kapan akan digunakan akan sangat tergantung sekali. Kalau big data analysis tadi, itu biasanya kita butuh waktu untuk mempersiapkan. Tapi ketika kita sudah menyiapkan programnya, data itu bisa nanti ngumpul dengan sendirinya dan secara rutin bisa kita tracing, kita lakukan pemantauan dari waktu ke waktu. Bahwa misalnya untuk orang banyak mendengarkan radio itu kapan sih, usia berapa sih, radio mana yang lebih banyak muncul di medsos. Nah, itu bisa kita kumpulkan data informasinya. Oke, baik. Mungkin Pak Ganjar sebagai pertanyaan terakhir ya, yang sekaligus juga akhirnya memberikan gambaran untuk kita semua. Ada nggak misalkan contoh sederhana riset yang bisa kita lakukan di kapan saja, di mana saja, kapanpun itu? Riset sederhana yang bisa kita lakukan, Pak. Ya, secara sederhana. Bahwa seringkali memahami perilaku konsumen itu adalah hal yang harus kita lakukan. Dan memahami konsumen itu kita bisa berempati. Kalau kita adalah konsumen, maka kita pinginnya apa, butuhnya apa, itu kita bisa melihat dari diri kita sendiri. Mempelajari dari diri kita sendiri. Misalkan, kita di bidang kuliner. Maka kita mencoba mengingat-ingat. Kalau kita pingin kuliner itu, pingin ke tempat yang seperti apa. Merek apa yang pertama kali muncul di benak kita? Kenapa merek itu muncul di benak kita? Karena ketika bicara kuliner, saya akan kuliner untuk dengan teman-teman kerja. Kalau kita bicara masalah kuliner untuk teman-teman kerja, rapat misalnya, kemana? Itu brand yang muncul beda dengan kalau kita mencoba mendiskusikan, kalau kita akan kuliner dengan keluarga, kita akan kemana? Merek yang akan muncul akan berbeda. Baik. Jadi memahami diri kita sendiri, itu juga bagian dari riset yang paling murah. Kemudian memperhatikan teman-teman kita, keluarga kita, bertanya kepada mereka ketika belanja misalnya. Nanti menemani ibunya belanja, itu bisa jadi pembelajaran riset juga. Ketika ibunya melihat dua merek, kenapa yang dipilih ini? Kenapa ini tidak dipilih? Nah itu kita bisa bertanya. Jadi meningkatkan sensitivitas kita untuk mendapatkan pengetahuan tentang konsumen, itu sangat murah sekali. Dan bisa dilakukan kapanpun ketika bersama keluarga, bersama teman, untuk memahami konsumen itu seperti apa. Balik lagi akhirnya harus kembalinya ke diri kita dulu nih, Eksekutif Prima ya, untuk melakukan riset itu sendiri ya. Baik, mudah-mudahan sudah sangat lengkap ya informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Ganjar terkait dengan riset bagi pengusaha. Mudah-mudahan setelah ini akhirnya banyak nih para pelaku usaha yang mulai nyadar harus riset dulu sebelum membuka usaha. Begitu ya Pak Ganjar ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang ini? Baik. Boleh banget kalau misalkan Anda ingin bertanya seputar tema ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain khusus di Prima Perfecta ini, Anda hanya segera melayangkan saja pertanyaannya bisa melalui WhatsApp kami di 0811 30 10 38. Sekali lagi 0811 10
0811 30 10 38 atau bisa juga melalui email ya. Anda bisa langsung mengirimkan by email di 1038 primaradiosby@gmail.com. Sekali lagi 1038 primaradiosby@gmail.com. Pak Ganjar, terima kasih sekali. Makasih Sudah berbagi kembali di Prima Perfecta. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi tentunya. Kita tunggu pertanyaan Anda dan tetap stay tune di 1038 Prima Radio Surabaya. Yefta Sudiro signing out and let's make a hits.